Di tengah berkecamuknya perang antara Amerika, Israel versus Iran, sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tidak segera mengeluarkan pernyataan keras atau mengirim pesan diplomatik yang tegas. Lambatnya respon pemerintah itu memunculkan berbagai pertanyaan, kritik, dan kekecewaan publik. Sebagian pihak menilai Presiden Prabowo takut pada Amerika, sehingga dia tidak segera menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ali Khamenei akibat serangan Amerika dan Israel. Perdebatan pun muncul, bahkan disertai seruan agar Indonesia keluar dari organisasi internasional Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. Ada pula narasi yang menilai Prabowo terlalu berhati-hati terhadap Amerika Serikat karena Indonesia sudah terikat dengan perjanjian sehingga tidak berani bersikap tegas. Namun ada pula yang berpendapat kondisi geopolitik sedang tidak menentu. Indonesia perlu mengambil pertimbangan mendalam, bukan sekedar mengekspresikan emosi yang sesaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa sikap Indonesia tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan nasional, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, akibat konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang berperang. Buat apa kita gagah mengutuk sana-sini jika pada akhirnya justru kepentingan nasional kita sendiri yang terkena dampaknya? Akun X Ainur Rahman misalnya menyebut bahwa secara diplomatik keterlambatan Presiden Prabowo mengucapkan duka cita kepada Ali Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika adalah hasil kalkulasi yang matang. Presiden Prabowo menunggu situasi stabil dan melakukan verifikasi intelijen agar tidak salah langkah di tengah eskalasi perang. Presiden Prabowo tak terjebak dalam ketakutan, tetapi secara geopolitik ini adalah pesan bahwa Indonesia tidak emosional. Mengirimkan Menlu secara langsung setelah situasi memuncak justru menunjukkan bahwa dukungan Indonesia bersifat substansial dan formal, bukan sekedar reaksi cepat di media sosial. Mengapa pemerintah tidak menyebut pelaku pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei secara gamblang? Ini adalah contoh diplomasi tingkat tinggi. Dengan tetap menggunakan kalimat gugur dalam serangan militer, Indonesia tetap bisa mengutuk kejadiannya tanpa menutup pintu komunikasi dengan blok Amerika. Ini adalah langkah yang cerdik. Meski bergabung dengan Board of Peace besutan Amerika, tidak berarti Presiden Prabowo setuju dengan serangan militer AS dan Israel. Saat ini Presiden Prabowo sedang memainkan perang sebagai jembatan. Indonesia mengambil manfaat ekonomi dari satu pihak, namun tetap menjaga integritas moral dengan mengirim ucapan duka ke Iran di pihak lain. Ini adalah cara Presiden Prabowo menolak dipaksa memilih kubu secara hitam atau putih. Pendekatan seperti ini sebenarnya memiliki akar panjang dalam sejarah diplomasi Indonesia. Sejak era Soekarno, Indonesia dikenal sebagai negara yang berusaha menjaga posisi bebas aktif dalam percaturan internasional. Prinsip tersebut menolak untuk terjebak dalam blok-blok kekuatan global, baik dalam konteks perang dingin maupun konflik geopolitik modern. Konflik Israel-Iran kali ini tidak hanya soal dua negara yang saling bermusuhan. Konflik ini juga melibatkan berbagai kepentingan global. Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Teluk, hingga kekuatan ekonomi dunia yang bergantung pada stabilitas energi di Timur Tengah. Jika konflik ini meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, tetapi juga pada ekonomi global, termasuk harga minyak, jalur perdagangan, dan stabilitas finansial internasional. Bagi Indonesia, dampak konflik ini bisa sangat nyata. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang besar,
lonjakan harga minyak akibat perang akan langsung menekan anggaran negara. Selain itu, gangguan pada jalur perdagangan global juga dapat mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia. Oleh karena itu, sikap diplomasi Indonesia tak bisa sekedar didasarkan pada emosi atau tekanan opini publik. Ia harus mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang. Disinilah diplomasi Presiden Prabowo tampak mencoba menavigasi dua kepentingan besar sekaligus, moralitas politik dan realitas geopolitik. Di satu sisi, Indonesia memiliki solidaritas historis dengan negara-negara yang menentang agresi militer dan penjajahan. Sentimen publik di Indonesia juga sangat kuat dalam mendukung negara-negara yang dianggap menjadi korban kekuatan militer yang lebih besar. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan ekonomi dan strategis dengan banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya. Jika Indonesia mengambil sikap terlalu keras terhadap salah satu pihak, hubungan diplomatik dan ekonomi yang telah dibangun selama puluhan tahun bisa terganggu. Karena itu, pendekatan yang lebih seimbang menjadi pilihan yang logis. Diplomasi tidak selalu dilakukan dengan suara keras. Dalam banyak kasus, diplomasi justru bekerja melalui kalimat yang hati-hati, gestur yang terukur, dan waktu yang dipilih secara tepat. Pendekatan semacam ini seringkali terlihat membingungkan bagi publik yang menginginkan pernyataan tegas dan cepat. Tetapi dalam dunia hubungan internasional, kata yang terlalu cepat diucapkan bisa menutup pintu negosiasi yang seharusnya tetap terbuka. Alih-alih ikut memperkeruh suasana dengan retorika keras, Indonesia mencoba menjaga ruang dialog. Dalam jangka pendek, langkah itu mungkin tidak terlihat dramatis. Tetapi dalam jangka panjang, diplomasi semacam ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam upaya perdamaian internasional. Tentu saja, strategi ini juga memiliki risiko di dalam negeri. Pemerintah bisa dianggap terlalu berhati-hati atau bahkan tidak cukup tegas. Di luar negeri, ada kemungkinan bahwa sikap moderat Indonesia dianggap ambigu oleh pihak-pihak yang menginginkan dukungan yang lebih jelas. Namun, diplomasi selalu tentang keseimbangan antara risiko dan peluang. Pada akhirnya, perang Israel-Iran bukan hanya menguji stabilitas Timur Tengah, tetapi juga menguji kemampuan negara-negara lain dalam merespon krisis global secara bijaksana. Bagi Indonesia, ujian tersebut datang dalam bentuk pertanyaan yang sederhana namun sulit. Apakah negara ini akan mengikuti arus polarisasi dunia atau tetap berpegang pada tradisi diplomasi bebas aktif? Sejauh ini langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa Indonesia mencoba memilih jalan kedua, yaitu jalan yang lebih sunyi, lebih berhati-hati, tetapi justru lebih strategis. Perang antara Israel dan Iran mengguncang tatanan geopolitik dunia. Konflik yang awalnya berlangsung dalam bentuk bayangan atau proksi, kini berubah menjadi konfrontasi militer. Di tengah eskalasi ini, banyak negara dipaksa mengambil posisi secara cepat, mendukung salah satu pihak, mengutuk pihak lain, atau setidaknya menunjukkan sikap tegas di forum internasional. Negara-negara barat cenderung berdiri di belakang Israel dengan alasan keamanan dan stabilitas regional karena di belakang Israel ada Amerika. Sebagian negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar mendukung Amerika. Sementara itu, sekutu Iran seperti Irak dan Suriah menilai bahwa serangan terhadap Iran adalah bentuk agresi yang harus dilawan. Indonesia agaknya ingin memposisikan diri sebagai jembatan penghubung untuk menciptakan kemungkinan negosiasi bagi kedua pihak. Dan posisi ini
memang seringkali disalahpahami sebagai sikap yang ambigu, ragu-ragu, bahkan pengecut. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan paling logis bagi Indonesia saat ini.